people in the West, so-called leaders, Orang-orang di Barat, para pemimpin yang disebut-sebut itu. Dan Anda benar, maksud saya kelompok Eropa. Meskipun bukan psikopat atau fasis terang-terangan seperti Trump, hidup di dunia fantasi mereka sendiri dan tidak mampu berinteraksi secara pribadi dengan Putin maupun Rusia sebagaimana adanya secara objektif, alih-alih Rusia yang dibayangkan, seolah-olah sebagai ancaman menakutkan di cakrawala. Fearsome threat on the horizon. Hello everybody, this is Pascal. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya berbicara dengan Dr. Michael Brenner. Michael adalah Profesor Emeritus Urusan Internasional di University of Pittsburgh dan rekan di Center for Transatlantic Relations di Johns Hopkins. Michael, selamat datang kembali di kanal ini. Michael, welcome back to the channel. Baik, yuk, wij senang mams enwi. Always glad talking to you. You're one of the Saya selalu senang berbicara dengan Anda. Anda adalah salah satu suara dan pemikir yang benar-benar melihat apa yang terjadi dari sudut pandang yang sangat realistis saat ini. Saya ingin sedikit menggali pemikiran Anda tentang kejadian-kejadian terbaru di Amerika Serikat terkait urusan internasional. Misalnya, kita baru saja mendengar pengumuman atau pidato dari Donald Trump dan Pete Hegseth di hadapan beberapa ratus jenderal dan laksamana. Dan sekarang ada janji dari Amerika Serikat untuk menyediakan rudal Tomahawk. Bisakah Anda ceritakan dari sudut pandang Anda yang berada di AS, bagaimana semua itu terlihat bagi Anda? Baik, mari kita mulai dengan beberapa poin dasar namun penting. Pertama, saya tidak percaya ada perubahan dalam perspektif strategis. Pandangan umum baik dari Donald Trump, sejauh manapun ia berpikir secara koheren dan logis, maupun di antara para rekan utamanya. Saya percaya bahwa pada bulan pertama atau 2 bulan pertama, atau katakanlah beberapa minggu awal pemerintahannya, ada banyak kesalahpahaman tentang apa sebenarnya tujuan atau sasaran utama Trump, terutama terkait Ukraina. Banyak orang siap menggambarkannya sebagai pembawa damai, atau setidaknya sebagai mediator, meskipun Amerika Serikat saat itu dan hingga kini adalah pihak yang terlibat langsung dalam perang. Dan ketidakmungkinan untuk mendamaikan kedua peran itu sebagai sekutu dan pihak yang berperang di satu sisi dan calon mediator di sisi lain tampaknya luput dari perhatian banyak orang. Namun, mari kita ingat bahwa sejak awal, tidak ada bukti nyata atau pernyataan apapun dari Trump atau rekan utamanya yang menunjukkan kesiapan untuk menerima apa yang telah menjadi syarat-syarat inti, syarat minimal, yang akan diterima Rusia sebagai dasar untuk semacam penghinaan. Kita sering mendengar tentang apa yang disebut atau diduga sebagai gencatan senjata, bahkan pertukaran wilayah, yaitu bagian Ukraina tahun 2014 yang diduduki Rusia sebagai imbalan atas penghentian konflik di tempat. Namun kenyataannya, sejauh manapun pertukaran terakhir itu dipertimbangkan, hal tersebut tetap tidak menjawab kekhawatiran strategis utama Rusia, yaitu memastikan bahwa Ukraina tidak akan pernah lagi digunakan sebagai platform untuk menyerang atau dengan cara apapun melemahkan atau merusak keamanan Rusia. Dan hal itu tetap berlaku hingga hari ini, seperti yang diulang hampir setiap minggu oleh Presiden Putin dan Tuan Lavrov, seperti yang dilakukan Tuan Putin lagi hari ini di konferensi Valdai. Itu berarti Ukraina yang netral, secara militer dilemahkan, yang tidak memiliki afiliasi institusional dengan organisasi keamanan barat manapun, dan pengakuan atas hal itu, pengakuan formal oleh Amerika Serikat dan semua kekuatan barat. Sejauh menyangkut pemerintahan Trump dan pendahulunya, pemerintahan Biden, dan kita juga harus menyebutkan pemerintahan Trump pertama, serta pemerintahan Obama pasca 2014, itu adalah sesuatu yang tidak pernah mereka siap untuk terima. Jadi menurut saya, sejak awal, prospek apapun untuk penyelesaian yang dinegosiasikan dan stabilitas jangka panjang relatif memang tidak pernah ada dalam rencana.
May I just ask you here? I keep interpreting. Bolehkah saya bertanya di sini? Saya terus menafsirkan apa yang sedang dilakukan Amerika Serikat saat ini sebagai upaya untuk membentuk atau mencoba mengatur wilayah pengaruhnya. Tempat-tempat di mana mereka bisa memberitahu pihak lain bagaimana segala sesuatunya harus dijalankan. Ukraina tentu saja adalah contoh utama, karena kita tahu seberapa besar campur tangan AS dalam proses politik internal di sana, yang secara eksplisit disebut oleh Rusia sebagai pelanggaran langsung terhadap kesepakatan kebijakan tahun 1991, bahwa tidak akan ada campur tangan timbal balik di negara ketiga. Ini adalah argumen utama yang digunakan Rusia untuk mengatakan, lihat, kami bukan pihak yang pertama kali melanggar kesepakatan ini. Kesepakatan ini dilanggar oleh Amerika Serikat. Apakah Anda juga melihatnya seperti ini? Bahwa Amerika Serikat terus berusaha menetapkan presiden bahwa mereka berhak pada dasarnya memberitahu negara lain, bahkan negara yang berbatasan langsung dengan Rusia dan Tiongkok. Bagaimana proses di negara-negara itu akan dijalankan? Of how their processes will be running. Well, that has become now manifestly true. Nah, sekarang hal itu telah menjadi sangat jelas dan terbuka. Sementara di masa lalu, saya tidak percaya bahwa para pendahulu Tuan Trump membatasi diri mereka sendiri dalam hal cara, tempat, dan tujuan, di mana Amerika Serikat dapat menerapkan kekuatan atau pengaruh koersif, baik itu militer, ekonomi, atau dengan cara lain yang lebih kecil atau lebih nyata. Apa yang telah dilakukan Trump selama 8 bulan terakhir pada dasarnya adalah menarik kembali tirai yang masih agak buram dan memperlihatkan betapa kejamnya Amerika Serikat dan betapa siapnya negara ini menggunakan segala cara yang dimilikinya untuk mencapai tujuannya. Apa artinya mencapai tujuannya? Mari kita pikirkan dulu dalam istilah strategis yang luas. Garis besar pemikiran Amerika tentang dunia pasca Perang Dingin yang sudah berlangsung hampir 5 tahun tetap konsisten. 35 years has remained constant. And it was very concisely stated. Dan hal ini dinyatakan dengan sangat ringkas dalam memo terkenal Paul Wolfowitz yang ditulis pada Maret 1991 ketika ia menjabat sebagai pejabat senior di Departemen Pertahanan. Memo itu dimaksudkan sebagai dokumen hanya untuk mata Anda bagi Presiden dan Menteri Pertahanan. Namun, memo tersebut bocor dan kemudian dibantah oleh Presiden Bush. Namun dokumen itu, beserta garis besarnya yang cukup rinci, bahkan bisa dibilang sebagai cetak biru, tentang bagaimana Amerika Serikat seharusnya dan bisanya tidak hanya mempertahankan posisi dominan dalam urusan internasional, tetapi juga mampu melembagakan dominasi yang bersifat global secara geografis dan tahan lama. Ada bagian terkenal dalam memo itu yang menyatakan bahwa salah satu aspek utama dari strategi ini adalah mencegah atau menolak kemunculan kekuatan lain yang dapat menantang hegemoni Amerika. That could challenge American hegemony. And hegemony, as understood and as stated. Dan hegemoni, seperti yang dipahami dan dinyatakan dengan sangat jelas dalam memo Wolfowitz, sebenarnya berarti kendali imperial. Jika bukan kendali fisik langsung, maka kendali politik de facto atas sistem dunia. Yang konon telah disangkal oleh Presiden Bush yang pertama, Bush Senior, sebut saja begitu. Namun pada kenyataannya, perspektif Wolfowitz selama 3,5 dekade berikutnya justru menjadi sangat diterima, hampir menjadi semacam pandangan universal yang dianut oleh para elit kebijakan luar negeri Amerika, dan bahkan bisa dikatakan oleh kelas politik Amerika secara umum. Dan apa yang kita lihat di bawah Trump adalah manifestasi paling konkret dan terang-terangan dari keyakinan ini, bahwa Amerika Serikat seharusnya, bahkan harus, dan bisa menentukan syarat-syarat hubungan dengan setiap negara lain yang dianggapnya penting di dunia, demi memasrahin susjubrein anits inets. To ensure that dominant American position. That involves interference of all types. Itu melibatkan campur tangan dalam segala bentuk, baik itu militer, menyerang Iran, maupun komersial. Contoh paling menonjol adalah kampanye tarif. Baik itu, intimidasi politik yang diterapkan tidak hanya kepada calon pesaing, tidak hanya kepada pihak netral seperti India, tetapi bahkan kepada teman dan sekutu yang dianggapnya sendiri, yang sejak akhir Perang Dunia II selalu menerima sikap hormat terhadap Amerika Serikat, dan sekarang, pada kenyataannya, terpaksa di bawah tekanan dari Trump. Saya akan terpaksa menurut pandangan mereka sendiri,
Saya tidak bermaksud secara objektif untuk mengakui status mereka sebagai bawahan. Jadi sekarang sangat sedikit yang masih samar tentang niat Amerika, tujuan ekstremis Amerika, atau cara-cara untuk mencapainya. Purposes or American means to reach them. This, what you're laying out is an argument that Anda tahu, apa yang Anda jelaskan adalah argumen yang juga sering disampaikan oleh Brian Beletic. Dan menurut saya memang ada alasan yang sangat kuat. Dia menyebutnya sebagai kesinambungan agenda dan pembagian tugas. Maksudnya, mencapai kesinambungan agenda hegemoni Amerika Serikat. Misalnya sekarang, dengan melemparkan perang proksi Ukraina kepada Eropa. Jadi, pembagian tugas agar imperium bisa fokus ke wilayah lain. Lalu apa yang kita lihat baru-baru ini di Nepal dan kerusuhan di Indonesia, dan seterusnya, adalah contoh ketika Amerika Serikat menggunakan kemampuannya secara terselubung melalui LSM untuk menekan negara lain agar sejalan. Dan apa yang kita lihat di Venezuela misalnya, adalah momen ketika mereka menggunakan kekerasan secara terang-terangan untuk mengendalikan kawasan mereka. To get its hemisphere under control. Now, the question to me though is, even though Sekarang, pertanyaan bagi saya adalah, meskipun semakin jelas bahwa Donald Trump bukanlah penyimpangan, melainkan hanya versi terbaru dari strategi jangka panjang itu, mekanisme seperti apa yang dia miliki? Apakah kita melihat bahwa AS sebagai imperium sedang menerapkan mekanisme tertentu untuk mencapai semua ini? Dan di mana saja sebenarnya hal itu tidak berjalan sesuai rencana? Karena saya rasa tidak semuanya berjalan sesuai dengan rencana Wolfowitz. Jika kita melihat bagaimana Rusia dan Tiongkok semakin dekat, bagaimana SCO dan BRICS benar-benar menggerakkan dunia non-barat, itu pasti sesuatu yang sangat mengkhawatirkan para neokonservatif ini, bukan? Dan 2 tahun lalu, Anda yang menjelaskan kepada saya asal-usul neokonservatif. Bisakah Anda membahas hal itu? Can you maybe speak to that? Well, I think it's a misapprehension. Menurut saya, adalah sebuah kesalahpahaman jika mengaitkan hal ini kepada Trump dan rombongannya, serta lingkaran kenalannya yang lebih luas. Mari kita ingat, Donald Trump berbicara dan mendengarkan berbagai macam orang yang tidak selalu memegang jabatan resmi. Pada masa pemerintahannya yang pertama, dia sering berbicara setiap malam dengan seorang pembawa acara di jaringan Fox, apapun sebutannya. Seorang jurnalis, semacam komentator, Anda tahu maksud saya. Namanya lupa saya. Menurut SF gue Freifut gue Monica sebrais Wukthehana. Ya benar. Dia memilih orang ini, tahu kan, si bodoh Hicks sebagai Menteri Pertahanan, yang menunjukkan bahwa Trump sama sekali tidak punya akal sehat. Pertama, dia tidak punya rasa tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab terhadap orang lain, terhadap negara, terhadap warga Amerika, tapi dia juga tidak mampu mengorganisir proyek besar secara koheren, menempatkan staf, mengatur apa yang mereka lakukan, mengordinasikannya. Dia tidak punya pengetahuan, temperamen, maupun kecerdasan untuk melakukan itu. Maksud saya, kenyataannya adalah Donald Trump adalah seorang psikopat klinis dengan tipe narsistik ganas, ditambah beberapa karakteristik kepribadian mental yang tidak menguntungkan lainnya. Dia adalah contoh fasis yang sesungguhnya. He is the quintessential fascist. If we understand fascism, first of all, as a certain... Jika kita memahami fasisme, pertama-tama, sebagai suatu keadaan pikiran dan sikap terhadap kekuasaan, kepemimpinan, arahan, dan sebagainya, semua ini telah dijabarkan dengan sangat baik oleh filsuf dan novelis Italia Umberto Eco beberapa tahun lalu, dan kecocokannya dengan Trump dalam segala hal, maksud saya, hampir sempurna. Selain itu, Trump tidak dapat mempertahankan perhatiannya pada suatu topik lebih dari beberapa menit. Ini benar-benar terjadi. Hal ini telah disaksikan oleh orang-orang yang bekerja untuknya selama bertahun-tahun. Jangan lupa bahwa mantan kepala stafnya, Jenderal Kelly, di pemerintahan pertamanya, dan Jenderal McMaster, penasihat keamanan nasionalnya, keduanya secara terbuka menyatakan tahun lalu selama kampanye bahwa A. Trump adalah seorang fasis, itu kata mereka. Dan B, bahwa orang ini tidak mampu berpikir logis dan merencanakan secara koheren.
So we have to realize therefore that when it comes Kita harus menyadari, oleh karena itu, bahwa ketika berbicara tentang pernyataan Donald Trump, kita sedang membicarakan kata-kata atau slogan yang dirangkai secara hampir acak. Sebuah proses asosiasi bebas, atau dalam banyak kasus, bahkan tanpa asosiasi jika Anda mau. Banyak di antaranya saling bertentangan sekaligus kontraproduktif. Dan karena itu, rentan dimanipulasi oleh orang-orang di sekitarnya, yang berfokus pada salah satu obsesi Trump, dan kemudian, pada dasarnya, mengarahkannya ke tindakan tertentu yang mereka inginkan, seperti langkah-langkah terbaru terkait Ukraina. Dan Jonathan Miller, wakil kepala stafnya, tampaknya sangat aktif dalam hal ini, dan muncullah sebuah tweet di tengah malam. Banyak di antaranya ternyata bahkan bukan ditulis oleh Trump, melainkan oleh Miller, lalu ditunjukkan kepadanya, dan dia berkata, "Ya, itu bagus. Itu yang saya rasakan." Lalu tweet itu pun dipublikasikan. yeah, that's great. That's the way I feel. And out goes the tweet. So that's what we're dealing with. Yeah, but what does Jadi itulah yang sedang kita hadapi. Because, you know, Ya, tapi apa dampaknya terhadap sistem? Karena Anda tahu, ada anggapan bahwa Donald Trump adalah sosok yang berbeda dari sistem, bukan? Bahwa dia adalah seseorang yang masuk ke lingkaran elit dari, ya, maksud saya, dia sendiri memang elit, kan? Tapi dia bukan elit politik. Dan bahwa dia masuk dan pada dasarnya kemudian menciptakan paradigma baru, pergeseran ini, pergeseran America First, yang berfokus pada dalam negeri. Dan dengan demikian, pada dasarnya bertentangan dengan visi neokonservatif tentang dominasi luar negeri total. Itu juga merupakan bagian dari retorikanya tentu saja, yang membuatnya terpilih. Dia adalah kandidat perdamaian. Dan sekarang tampaknya semua itu hanya omong kosong. Jadi apa dampaknya terhadap sistem dengan caranya dia dan cara pemerintahan sekarang dijalankan? the way he is and the way the administration now runs? Well, first of all, let's say to link together the Pertama-tama, mengaitkan kata Donald Trump dan paradigma adalah sebuah fantasi. Dia tidak memiliki paradigma. Dia tidak memiliki konsep atau pemahaman yang terorganisir tentang dunia, tentang Amerika Serikat, atau bagian manapun darinya. Dalam arti tertentu, dia tidak memiliki pikiran seperti yang umumnya kita pahami pada orang-orang yang berada di posisi yang disebut-sebut sebagai posisi tanggung jawab, apalagi seorang presiden Amerika Serikat. Ada dua bentuk, menurut saya. Saya akan kembali ke pertanyaan yang Anda ajukan tentang pandangan baru, apakah kita menggunakan istilah paradigma atau tidak. Selalu ada dua proyeksi. Salah satunya adalah proyeksi terhadap dirinya oleh mereka yang memilihnya. Tapi mari kita ingat, dalam politik Amerika, setidaknya 80% suara sudah ditentukan sebelumnya. at a minimum of the vote, it's predetermined. 40% of the populace will automatically vote Republican. 40% dari penduduk secara otomatis akan memilih Partai Republik. 40% akan memilih Partai Demokrat. Dalam beberapa tahun terakhir, selama beberapa dekade terakhir, angkanya menjadi 45%. Bukan berarti sisanya atau orang-orang yang mengambang adalah independen yang berpikir kritis. Justru sebaliknya. Faktanya, sebagian besar yang disebut independen adalah orang-orang yang bahkan kurang terinformasi dibandingkan 80% atau 90% lainnya. Namun, Amerika Serikat dipenuhi dengan berbagai keluhan dan obsesi yang dimiliki orang-orang, meskipun faktanya negara ini sama sekali tidak berada dalam bahaya. Ini bukan negara yang pernah mengalami trauma. Ini bukan negara yang pernah mengalami konflik dan perpecahan etnis atau agama yang tajam. Sharp ethnic, religious conflicts and divisions. It is historically unprecedented. Sungguh belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bahwa sebuah negara seperti itu, ditambah lagi dengan tradisi demokrasi konstitusional selama 240 atau 210 tahun, pada dasarnya memilih fasisme. Dan itulah yang sedang terjadi. Jadi maksud saya, intinya adalah banyak orang memiliki keluhan tentang imigrasi. Yang sebenarnya, jika dilihat dari kepentingannya bagi sebagian besar orang di Amerika Serikat, sangat dibesar-besarkan. Jika saya punya keluhan tentang segala hal konyol yang terjadi, tidak hanya kampus dan universitas, tetapi juga di Twain, seperti soal toilet transgender, dan bly. The bathrooms and blah, 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 etc. United States is replete with all these obsessions. Amerika Serikat dipenuhi dengan semua obsesi ini. Dan dalam masyarakat yang sampai batas tertentu sekarang bersifat nihilistik,
orang-orang memanjakan diri dengan memberikan makna dan kepentingan pribadi pada banyak hal tersebut. Jadi ini, banyak dari kalian, ya, mereka melakukannya. Trump datang, mengekspresikan beberapa keluhan ini, dan mereka berkata, orang hebat, dia pilihan kita. Tanpa benar-benar memikirkan siapa sebenarnya orang ini, tanpa terlalu memikirkan hal-hal gila yang dia katakan, tanpa memikirkan 23 saksi yang bersaksi tentang penyerangan terhadap perempuan di tempat umum, dan banyak hal lainnya. Dan itu dikesampingkan, karena mereka terfokus pada satu atau dua isu tertentu. Ketika berbicara tentang establishment politik Amerika, mereka memang menentang establishment Partai Republik seperti misalnya klub-klub negara lama dan komunitas bisnis. Mereka tidak menginginkan Trump, mereka memang menentangnya. Namun, ketika pada tahun 2016 menjadi jelas bahwa Trump akan dinominasikan dan memiliki peluang untuk menang, mereka langsung ikut mendukung. Sejak saat itu, tidak ada oposisi serius dari kalangan elit Partai Republik tradisional terhadap Trump. Nah, itu adalah hal yang klasik. Itu bukan sesuatu yang unik di Amerika. Jika kita melihat sejarah abad ke-20, kita melihat rezim otoriter, khususnya rezim fasis di Eropa Tengah dan Timur, Italia, Spanyol, dan sebagainya. Dan kelompok konservatif lama selalu siap pada akhirnya untuk berdamai dengan pemimpin massa. Apakah itu Mussolini, Hitler, Franco, atau di tempat lain di Eropa Timur. Dan jangan lupa bahwa Lloyd Blankfein, mantan kepala Goldman Sachs, seorang yang sangat berpengaruh, pernah menyatakan lebih dari sekali bahwa jika harus memilih antara Donald Trump dan Bernie Sanders yang saat itu sedang mencalonkan diri, baik pada tahun 2016 maupun 2020, dia pasti akan memilih Trump. Menurutnya, Bernie Sanders adalah ancaman yang lebih besar bagi negara. Tidak, orang-orang ini sebenarnya tidak berpikir dalam kerangka negara. Bagi dia, bagi Goldman Sachs, bagi keuangan predator, Bernie Sanders tidak lebih dari seorang Demokrat New Deal, bukan? Tapi dia dipandang oleh Blankfein dan rekan-rekannya sebagai ancaman yang lebih besar. Ya, maksud saya, secara internal, Amerika Serikat saat ini telah berubah menjadi sebuah oligarki, bukan? Di mana benar-benar para elit kekuasaan dan elit uang yang memegang keputusan akhir, kan? Dan pemilu yang diizinkan untuk diikuti oleh masyarakat, pada akhirnya adalah pemilu yang secara harfiah memberi Anda pilihan antara Donald Trump dan Kamala Harris. Maksud saya tidak pernah ingin menjadi orang Amerika pada saat itu. Itu pada dasarnya sistem yang berkata, racun mana yang kamu mau? Tapi jika kita mengabstraksikan dari situ, dan kembali melihat Amerika Serikat sebagai entitas politik, di mana Tuan Trump sebenarnya hanyalah salah satu dari banyak orang dalam sistem, dan salah satu dari banyak pejabat yang silih berganti, bukan? Dan yang mulai jelas sekarang adalah dia tidak akan mengubah arah. Dia hanya akan katakanlah menanggalkan selubung kepura-puraan dalam hubungan internasional, dan mengganti nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang, bukan? Dan dalam arti tertentu, memberi kita kejelasan tentang apa sebenarnya institusi saya ini. Jadi bagaimana Anda melihat kelanjutan situasi ini sekarang? Nah, ini adalah dua hal yang jarang terjadi. Pertama, ketika kita berbicara tentang kebijakan luar negeri, memang ada lebih banyak kesinambungan daripada perubahan, kecuali bahwa tingkat ketidakmampuan dan kebodohan yang murni telah meningkat. Melihat siapa presidennya dan orang-orang di sekitarnya, hal itu sepenuhnya bisa dimengerti. Perubahan revolusioner sedang terjadi di Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat, dalam beberapa hal, berdasarkan ukuran objektif, tidak lagi mendemokrasi konstitusional. Pelanggaran hukum, presiden, penyalahgunaan kekuasaan begitu terang-terangan, begitu meluas, menyerang salah satu prinsip paling mendasar dalam kehidupan publik Amerika. Sehingga hal ini memang merupakan sebuah revolusi. Dan menurut saya, tidak ada bedanya apakah Partai Demokrat berhasil memperoleh mayoritas tipis dalam pemilu paruh waktu. Trump akan tetap mengalahkan mereka.
Dia akan memerintah melalui perintah eksekutif. Dia sudah memiliki Mahkamah Agung yang akan memberikan persetujuan atas hampir semua yang dia lakukan. Kongres tidak menantangnya, bahkan ketika dia melanggar pemisahan kekuasaan yang diatur dalam konstitusi. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa sebenarnya ada klausul dalam konstitusi Amerika Serikat yang menyatakan bahwa hanya Kongres yang dapat memberlakukan tarif atas impor ke dalam perdagangan nasional. Jadi, semua yang telah dilakukan Trump terkait tarif jelas-jelas dan secara terbuka bertentangan dengan konstitusi. Namun, pengadilan sangat lambat dalam menanggapi tantangan atas dasar tersebut. In responding to challenges on that basis, and Congress, of course, run by the Republicans who now Dan Kongres, yang sekarang dipimpin oleh Partai Republik, menunjukkan disiplin yang mengingatkan anggota Mahkamah Agung Soviet lama. Bukan karena takut kehilangan nyawa, tetapi semata-mata karena takut kehilangan pekerjaan, ditantang dalam pemilihan pendahuluan, dan harus mencari nafkah dengan jujur alih-alih berpura-pura menjadi negarawan di Washington. Namun, Partai Demokrat telah menghilang. Tidak ada pemimpin Demokrat. Tidak ada tantangan dari Demokrat. Dua orang ini, Schumer yang merupakan Demokrat senior di Senat dan Jeffries di DPR, hanyalah politisi oportunis. Pria lemah dan penurut yang tidak memiliki keberanian maupun keyakinan untuk menantang seorang pembuli seperti Trump. Like Trump. So, any notion that Jadi, anggapan bahwa Amerika Serikat dan sistem politik Amerika akan kembali, atau bahkan jika Anda benar-benar ingin pesimistis bisa kembali ke status quo sebelumnya, katakanlah sebelum 2015, menurut saya pribadi itu sama sekali tidak realistis. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh pergerakan menuju otokrasi atau fasisme ala Amerika ini akan berjalan, dan apakah itu akan berhasil? Itulah pertanyaan yang masih terbuka. Dan apa artinya ini dalam hal kebijakan luar negeri mereka sangat sulit untuk dikatakan, karena keterkaitannya, tidak jelas dan tidak nyata. Saya pikir hal itu lebih berkaitan dengan kondisi mental seseorang. Tentu saja ketika seseorang haus kekuasaan, ketika seseorang telah mengambil alih kekuasaan yang pada dasarnya bersifat diktator, kecenderungan untuk menyalahgunakannya akan tampak di semua bidang, baik di seminari maupun dalam berurusan dengan asing dan gerlin. with foreigners and other states. But don't you think that, a certain level... Tapi bukankah menurutmu, kamu tahu, beberapa alat kekuatan kebijakan luar negeri AS pada akhirnya akan hilang? Maksudku saat ini, kita masih berada di titik di mana orang Eropa, misalnya, berpura-pura bahwa apa yang baru saja dijelaskan itu tidak terjadi, atau bahwa mereka bisa menunggu lagi, dan semuanya akan baik-baik saja. Maksudku, Amerika Serikat, ayah akan kembali dan ayah akan mengurus semuanya, kan? Dan aliansi transatlantik itu kokoh, aliansi terkuat di dunia. Taustuot megas mais befreuth, dunia transatlantik di mesada, ibswoord, it's a hit was small. And that these values are still shared, and the Europeans are also going down a very dark path. Dan orang-orang Eropa juga sedang menempuh jalan yang sangat gelap, meskipun menurut saya jalannya berbeda. Dan hal lainnya adalah, tentu saja Amerika Serikat selama ini memanfaatkan citra sebagai demokrasi yang sempurna untuk mengembangkan soft power-nya. Maksud saya, lihat saja markas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk pertama orang berkata, lihat, kita tidak bisa lagi menggunakan New York. Ini sudah tidak memungkinkan. Jadi sekarang ada hal-hal yang, menurut saya, mulai menjauh, lepas dari genggaman Amerika Serikat. Bagaimana Anda melihat perubahan domestik memengaruhi kemampuan AS untuk berinteraksi dengan sistem internasional? Saya rasa, seperti yang saya katakan tadi, dalam hal temperamen, sikap, kesenangan terhadap kekuasaan, serta penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan, ada lebih dari sekadar saling melengkapi. Ada kemiripan dalam sikap antara presiden, pemerintahan, dan karena itu juga negara, dalam cara mereka menangani isu domestik maupun luar negeri. Hal yang disayangkan adalah, tidak terlalu sulit untuk melihat bahwa ke depannya Amerika Serikat akan keluar sebagai pihak yang kalah. Kalah dalam hal ambisinya sendiri, seperti yang sudah kita bahas, sejak tahun 1991 dan Paul Wolfowitz. Dan ambisi, kekalahan dari mayoritas besar komunitas kebijakan Amerika saat ini, adalah dalam mempertahankan hegemoni Amerika.
is the maintenance of American hegemony. That clearly is an impossibility. In the short Itu run, jelas merupakan suatu kemustahilan. Dalam jangka pendek, Anda bisa lolos dari berbagai hal karena keberanian Anda, kesiapan Anda untuk menggunakan kekuatan kasar. Sekali lagi, lihat Timur Tengah. Dan karena beberapa pihak lain yang mengalami tekanan besar dan makin meningkat, tidak menginginkan konfrontasi terbuka. Kepemimpinan Tiongkok tidak menginginkan konfrontasi militer dengan Amerika Serikat. Itulah sebabnya mereka membiarkan AS melakukan hal-hal seperti Padizasumru, beberapa terhadap participating members stub member, nomifmer agreed to bidagoses stall Tiongkok. Putin tidak pernah menjadi word to infuriate Inggris Serikat. Putin has never wanted a break with the United States and the West. In fact, he is taken to task. Faktanya, dia telah mengambil tugas tersebut dan mendapat kritik di dalam negeri, bukan hanya dari militer, tetapi juga dari pihak lain, yang mengatakan bahwa dia terlalu akomodatif, baik sebelum Trump maupun sebelum Ukraina, dan tentu saja selama perang Ukraina. Maksud saya, ada beberapa alasan yang cukup masuk akal untuk itu. Salah satunya, dari yang saya pahami, dan menurut seseorang seperti John Helmer, yang benar-benar melakukan peliputan paling canggih dan berpengetahuan di Moskow, ada perbedaan besar di antara elemen-elemen elit Rusia. Kedua, Putin mendapat tekanan dari pemimpin negara seperti Modi dan Lula untuk jika memungkinkan, mencari cara mengakhiri perang Ukraina. Some way to bring the Ukraine war to an end. So he had to demonstrate in response to Trump. Jadi dia harus menunjukkan sebagai respons terhadap proposal perdamaian Trump yang dibesar-besarkan, kesiapan untuk bernegosiasi. Tapi maksud saya, elemen ketiga, yang menurut saya bisa dibuktikan, adalah bahwa Putin tidak pernah ingin memutuskan hubungan dengan Barat. Dia tidak pernah ingin bersaing dengan Barat, baik Amerika Serikat, Eropa Barat, maupun Barat secara umum. Dan menurut saya, dia selalu menyimpan harapan dalam benaknya bahwa bisa ditemukan semacam modus operandi di mana Rusia diberikan tempat yang sah di kancah Eropa dan diakui memiliki orientasi serta kepentingannya sendiri. Namun tidak ada satupun dari itu yang mewakili ancaman bagi Barat. Dan tentu saja, semua pendekatannya, bahkan sejak pidatonya pada tahun 2007 di Konferensi Keamanan Munich, yang membuat banyak orang kesal, tidak pernah menunjukkan hal sebaliknya. Referensinya terhadap negara-negara Barat, istilah yang ia gunakan adalah mitra, terus digunakan hingga akhir tahun 2021 dan dimulainya perang Ukraina. Namun orang-orang di Barat, para pemimpin yang disebut-sebut itu, dan kamu benar, maksudku kelompok Eropa, meskipun bukan psikopat atau fasis terang-terangan seperti Trump, hidup dalam dunia fantasi mereka sendiri dan tidak mampu berinteraksi langsung dengan Putin. Dan Rusia, sebagaimana adanya secara objektif, bukan Rusia yang dibayangkan, seolah-olah menjadi ancaman menakutkan di cakrawala. Fearsome threat on the horizon. Yeah, but I mean, lot of Ya, tapi maksud saya, banyak dari itu adalah kesombongan dan khayalan, kan? Dan semua upaya menggerakkan masa ini, kan? Lalu kita punya Rusia, yang dipahami oleh para analis serius dan sebagainya, sebagai negara dengan tujuan berlapis-lapis, dan pernah memiliki niat politik untuk bekerja sama dengan Barat dan membangun rumah Eropa bersama. Maksud saya, sejak Gorbachev, sudah ada gagasan itu, dan itu tidak pernah menjadi kenyataan karena Barat tidak membiarkannya terjadi. Kita lihat, mari kita bahas beberapa hal lain yang sedang terjadi sekarang. Kekuatan Eropa Barat sekarang secara terang-terangan mencoba mencegat kapal tanker minyak, kan? Overtly intercept oil tankers, right? Russian ships that Kapal-kapal Rusia yang membawa minyak Rusia atau yang dituduh demikian, yang sebenarnya bukan kejahatan menurut hukum internasional, sama sekali bukan kejahatan. Maksud saya tidak, itu adalah pembajakan. Itu pembajakan, bukan? Dan kita melihat semua cara di mana norma-norma ini sekarang dilanggar, bukan hanya oleh Amerika Serikat, tetapi juga oleh negara-negara Eropa. Sanksi sekunder, dan lampu hijau bagi Israel untuk meledakkan gedung-gedung di Gaza dan menyerang ke sana kemari, siapa saja. Maksud saya, jadi bukan hanya AS, tetapi juga Israel. Apakah kita sedang berada di masa kemunduran umum terhadap norma-norma yang bahkan sebelumnya tidak ingin disentuh oleh Barat?
even the West didn't want to touch so far. But, it's strange that Aneh hati tahun 2025, kita masih berbicara dengan bahasa Spenglerian dan memberikan makna nyata pada istilah seperti Barat dan konflik peradaban dan sebagainya. Namun, sesuatu yang mendekati idiom fundamental. Hal ini paling strength di Amerika Serikat, karena Amerika Serikat benar-benar tidak bisa mentolerir atau ada sesuatu dalam jiwa kolektif orang Amerika yang tidak bisa menerima keadaan di mana Amerika Serikat tidak secara nyata menjadi nomor satu dan diakui sebagai itu. Itu masuk ke dalam semacam psikologi politik mereka, seperti yang saya sebutkan. Tapi let's nyitik. But that is a reality, and as things have occurred. Dan hal-hal yang terjadi selama satu generasi terakhir telah menimbulkan banyak kekhawatiran. Pertama, ada peristiwa 9/11. Pentingnya 9/11 adalah karena peristiwa itu membuat orang Amerika tiba-tiba merasa rentan dengan cara yang belum pernah mereka rasakan sejak Pearl Harbor. Memang, Uni Soviet bisa saja menghancurkan Amerika Serikat dengan senjata nuklir, tetapi itu terasa abstrak. Bukti nyata bahwa Amerika Serikat tidak kebal benar-benar menjadi kejutan besar. Isu kedua, dan inilah yang benar-benar mendorong dimulainya apa yang kini selama 25 tahun menjadi perjalanan balas dendam, adalah perang melawan teror. What was the war on terror? It was not a war or an effort to do. Itu bukanlah sebuah perang atau upaya untuk menangani sel-sel organisasi teroris semacam ini. Itu adalah serangkaian tindakan balas dendam terhadap orang-orang Arab dan Muslim. Dan tak lama setelah itu, perasaan kehilangan keperkasaan pun muncul. Bukan hanya kerentanan, tetapi juga kehilangan keperkasaan karena kegagalan-kegagalan. Salah satu kegagalan terjadi di Irak dan secara lebih terbuka serta memalukan di Afghanistan, yang merupakan sebuah sandiwara, bukan? Dan bersamaan dengan itu, ada pembawa Tiongkok secara khusus. Dan gagasan, citra ini telah mengkristal hingga kini tertanam kuat dalam benak orang Amerika. Bahwa Tiongkok memang mampu menantang Amerika Serikat di segala bidang. Right across the board. And like in some kind of football. Dan ini seperti semacam pertandingan sepak bola. Anda tahu, untuk posisi nomor satu, apapun artinya itu, kan? Dan hal itu sangat sulit bagi orang Amerika, terutama kalangan elit Amerika. Dalam hal ini, justru para elit Amerika yang harus bertanggung jawab, bukan tekanan yang muncul dari bawah. Ini adalah gagasan yang telah dibentuk dan disebarkan oleh para elit Amerika, sama seperti mereka membentuk dan memelihara citra beruang Rusia yang berdarah-darah. Dan tidak ada narasi tandingan dimanapun, kecuali di situs-situs internet pinggiran. Jika Anda melihat ke media arus utama manapun, semuanya seragam dalam berbagai ekspresi dari dunia fantasi yang sama. Hidup dunia fantasi yang sama, yang terputus dari kenyataan. Tentu saja, seiring kita semakin jauh masuk ke dunia fantasi ini dan semakin lebar jurang antara dunia fantasi dan kenyataan, risiko terjadinya hal-hal yang bersifat bencana pun meningkat. Dan kita melihat itu sekarang ketika AS dan Barat mengambil langkah-langkah lebih lanjut dan lebih berbahaya dalam menghadapi Rusia secara fisik. Maksud saya, pada kenyataannya, Amerika Serikat dalam beberapa hal telah berperang melawan Rusia sejak Februari. Bahkan, perencanaan sudah dimulai sebelum Februari 2022. Senjata-senjata Amerika, pelatih-pelatih Amerika, semuanya adalah American Serikat. Di Pentagon, setiap serangan Ukraina disenjori mereka. Amerika teris kapali singksef Ireland is swordwari quality. Physically underground with Ukrainian intelligence. It's the United States, the CIA that has set up Amerika Serikat melalui CIA telah mendirikan 13 pos di sepanjang perbatasan dengan Rusia untuk memberikan intelijen harian, termasuk intelijen taktis, kepada Ukraina. Dan sekarang, Amerika Serikat akan membantu Ukraina melancarkan serangan jauh ke dalam wilayah Rusia dengan peralatan Amerika. Dan orang-orang Eropa, dalam kebodohan mereka, ikut serta dalam permainan yang sangat berbahaya ini, bersama seorang pemimpin lain, Emmanuel Macron, yang kini membuat Angkatan Laut Prancis melakukan aksi pembajakan dengan menghentikan kapal-kapal dagang di perairan internasional hanya karena mereka membawa senjata
yang secara sepihak dinyatakan terlarang oleh Tuan Macron. Jadi, saya katakan kita semakin jauh tersesat. Kita hanya sedang menuju jalan buntu, yang pada akhirnya akan membuat kita menabrak tembok di ujung jalan buntu itu. Yeah, but okay. Ya, tapi itu maksud saya, oke, kita yang melihat jalan buntu itu akan datang, dan kereta yang melaju langsung ke arahnya, kita pasti ingin memberitahu para pengemudinya bahwa kamu tahu itu dia. Maksud saya, kamu benar-benar harus berhati-hati soal itu. Tapi, kamu tahu, hal yang membuat saya tertarik saat ini adalah bahwa kita, dengan semua yang sedang terjadi, kita masih melihat bahwa ini bukan hanya urusan AS saja kan? Ini bersifat transatlantik, ini Eropa. Untuk kefurangan kata katpavbewed, mungkin mari kita gunakan istilah Tokrai Richard Sakwa. Dia menggunakan barat politik untuk membedakan kelompok orang dan negara-negara memiliki cara tak itu mengutedas. That have a very particular way of organizing themselves. They used to pretend that they were. Dulu mereka pura-pura bahwa mereka adalah, kamu tahu, negara-negara independen yang bersatu karena nilai-nilai bersama dan bla bla bla. Tapi sekarang kita tahu tidak. Ini hanyalah integrasi kekaisaran yang lama dan penataan kekaisaran dengan satelit-satelit yang berputar di sekitar pusat dan sebagainya. Kamu tahu, ini hanyalah mekanisme kontrol dan tentu saja juga keuntungan bersama, di mana para elit di Eropa diangkat ke posisi yang lebih tinggi, seperti menjadi sekretaris jenderal NATO dan semacamnya. Dan karena itu, kamu punya sebuah mekanisme, seperti Carl Bildt. Tapi sekarang sistemnya harus menekan retorikanya sendiri demi mempertahankan kepura-puraan itu, kan? Jadi sekarang kita harus pura-pura bahwa genosida adalah pembelaan diri. Kita harus pura-pura bahwa melarang partai politik di Eropa justru memperkuat demokrasi. Kita harus pura-pura bahwa di Amerika Serikat, membongkar sistem sebenarnya adalah bagian dari memperbarui demokrasi. Dan situasinya semakin memburuk. Dan tentu saja, semua ini kemudian mengarah pada perang. Ini mendorong perang di luar, dan juga mendorong perang serta kerusuhan sipil di dalam negeri. Namun, sistem harus semakin menekan dirinya sendiri. Apakah Anda pikir kejelasan yang sekarang kita dapatkan ini, pada akhirnya akan membuat ada pemikiran ulang secara internal? Bukan hanya di AS, tapi mungkin juga di antara orang Eropa, Australia, dan Selandia Baru. Saya rasa gambaran Anda tentang situasinya sangat tajam dan benar sekali. Menurut saya, di dua tingkat, maksud saya, Anda jelas lebih mengenal Eropa daripada saya. Dan bagaimanapun juga, Swiss adalah bagian dari Eropa, meskipun Anda saat ini tinggal di Nippon. Maksud saya, keanehannya lagi, dan di sini kita berbicara tentang fenomena elit, adalah bahwa sebagian besar kelas politik Eropa Barat cukup nyaman, bahkan menyambut baik, apa yang pada dasarnya merupakan konfrontasi, meskipun dapat mestini sebuah booth dan piannya. Dan terlalu ekstrem ini sering disebut sebagai nostalgius Inggris that have raged to sarang. Namun, segini, Fahani nimal ini sebagai sorrow. It seems to be pervading much of Europe. Mr. Metz in Germany, sees Germany. Tuan Metz di Jerman. Anda tahu, melihat Jerman sebagai pembela budaya Barat atau kekristenan Barat melawan bangsa Slavia barbar dari Timur. Macron hidup dalam dunia fantasinya sendiri, seperti menjadi kekaisaran ketiga atau apalah. Sedangkan untuk sosok menyedihkan di London ini, maksud saya, jika Anda melihat orang-orang ini, mereka tidak hanya tidak memiliki rasa tanggung jawab, tidak hanya kurang memiliki kualitas sebagai negarawan, tidak hanya hidup dalam dunia fantasi kolektif, tidak hanya melakukan hal-hal atau berada di jalur yang jelas-jelas akan membawa pada kegagalan, atau bahkan lebih buruk, tetapi mereka juga sangat tidak populer. Jika Anda menjumlahkan tingkat popularitas Tuan Scholz, Tuan Macron, dan Tuan Metz, secara kumulatif, mereka masih beberapa poin di bawah Tuan Putin di Moskow. Cumulatively below that of Mr. Putin in Moscow. And yet these bizarre people believe that the Russian... Namun, orang-orang aneh ini percaya bahwa rakyat Rusia, orang-orang Rusia, akan bangkit melawan Putin jika saja kita bisa mengurangi pendapatan minyak. Maksud saya, ini agak patologis. Dan sekarang, tentu saja, mereka semua saling mendukung.
Ini hampir seperti konsorsium para pseudo-otokrat yang sangat tidak populer, yang satu-satunya kepentingannya adalah tetap berkuasa. Poin lain yang Anda sampaikan adalah bahwa ada segmen besar dari populasi yang tampaknya mulai merasa tidak puas, terutama di Spanyol dan Italia, dan di Jerman, mulai juga di Prancis. Di Inggris, Anda melihat demonstrasi besar-besaran, bukan hanya soal Ukraina, tapi juga terkait genosida. Dan mereka begitu saja mengabaikannya. Benar-benar diabaikan. Anda bisa punya 500 juta orang turun ke jalan di London, ensuring an steppy maisibu with therihim mebro, snaflarangs, numus droth. May trahalis kimunthan idem stroth. It's ignored. No, nothing good can possibly come of that. I mean, and what's going to come of it, I think, is a rise. Maksud saya, yang akan terjadi menurut saya adalah munculnya gerakan-gerakan otokratis seperti MAGA, atau apapun sebutan yang Anda inginkan. Seperti di Jerman, bukan. Seperti Le Pen di Prancis. Dan mereka mungkin, seperti Farage di Inggris, yang sekarang dalam jajak pendapat mendapat dukungan lebih banyak daripada partai konservatif maupun partai buruh. Dan jika pemilu diadakan besok, di mana begitu banyak orang akan bertindak sesuai preferensi yang mereka nyatakan, dia akan menang di mayoritas besar. Jadi menurut saya, orang-orang ini saya dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya karena membawa negara mereka ke dalam bencana secara internasional, tetapi juga karena merusak dan melemahkan institusi demokrasi mereka sendiri. Jadi ini adalah masa yang sangat-sangat aneh. Anda tahu, saya tidak ingin berpanjang lebar. Izinkan saya menambahkan satu poin singkat lagi. Masih berkaitan dengan topik ini. Lai Norn. This is abnormal. It's abnormal both in terms of logic, as we understand it. Ini tidak normal, baik dari segi logika, seperti yang kita pahami dari teori politik, sosiologi, antropologi, atau apapun. Dan tidak ada preseden historis untuk apa yang terjadi di AS atau sejujurnya di Eropa Barat dalam hal ini. Kedua, reaksi normal terhadap hal-hal yang terjadi yang tidak kita pahami, hal-hal di luar kebiasaan, adalah melihatnya memang sebagai akibat dari semacam kekuatan supranatural. Inilah yang dilakukan oleh nenek moyang kita di zaman Paleolitik dan Neolitik. Mereka memenuhi dunia dengan roh, dewa, dan dewi untuk menjelaskan semua hal yang terjadi. Kekeringan, banjir, petir, dan sebagainya. Kita justru melakukan sebaliknya. Kita melihat semua hal aneh, berbahaya, dan mengerikan ini, namun kita menolak untuk mengakuinya sebagai hal demikian, dan kita cenderung menormalkannya. Itu memang benar dalam sikap, respons, dan pemberitaan Amerika terhadap Donald Trump, seorang pria yang dengan cepat mengambil langkah-langkah untuk mengubah Amerika Serikat menjadi semacam otokrasi fasis. Dan satu demi satu institusi hanya tunduk, seolah-olah ini hanyalah permainan politik tekanan yang normal. Universitas-universitas menyerah, pengadilan tingkat bawah menyerah, asosiasi-asosiasi sipil menyerah, American Medical Association, American Bar Association, gereja-gereja tetap diam. Pada kenyataannya, negara ini sedang mengalami sebuah revolusi, dan orang-orang berusaha keras menghindari kesimpulan yang jelas bahwa ini sama sekali yang bisa kita anggap normal. Look, Dengar ya, dan semakin kamu berusaha berpura-pura bahwa semuanya normal, dan semakin kamu mencoba menahan air yang terus naik, maksud saya, terutama bagi orang Eropa, banjirnya justru akan semakin parah. Jadi, Michael, maaf kita harus mengakhiri dengan nada pesimis, tapi saya senang bisa mendapatkan perspektifmu tentang apa yang sedang terjadi. Jika orang-orang ingin membaca lebih banyak tulisanmu, kemana mereka harus pergi? Ya, saya rasa saya masih belum punya situs web. Saya tidak punya URL. Jadi satu-satunya cara untuk melakukannya adalah jika Anda tidak keberatan, saya akan mengirimkan alamat email mereka kepada Anda, dan saya akan memasukkan mereka ke dalam daftar saya, dan mengirimkan beberapa hal kepada mereka. Oh, omong-omong, izinkan saya menyebutkan sesuatu lagi terkait hal ini. Saya punya fotokopi Memorandum Wolfowitz yang asli, termasuk catatan pensil di pinggirannya. Oh, benar? Ya. Saya menerimanya dari seseorang pada malam yang sangat gelap di sebuah bangku di Rock Creek Park, dari seseorang yang berbicara dengan aksen Slavia yang kental. Oke,
Bisakah Anda? Saya akan mengirimkannya kepada Anda sebagai bahan rasa ingin tahu. Terima kasih. Dan jika ada yang ingin melihatnya, jika Anda tidak keberatan direpotkan. And if anybody wants to see it, if you don't mind being bothered, Anyone who wants to read from Michael, Siapapun yang ingin membaca lebih banyak tulisan dari Michael, dia mengirimkan buletin, beritahu saya atau beritahu dia. Alamat emailnya tersedia secara online, tentu. Nanti kita akan mengaturnya seperti itu. Michael Brenner, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Brenner, thank you very much for your time. and it's been a Senang sekali bisa berbincang lagi. Semoga sukses selalu, Pascal.